Pada periode Desember 2024, nilai kredit macet pinjol menyentuh angka 2,01 triliun rupiah. Penggunanya didominasi individu usia 19-34 tahun sebesar 52,01% dan usia 45-54 tahun sebesar 41,49%. Angka telat bayar pinjol terus meningkat, ya. Pinjol dirilis selalu mengalami kerugian yang besar. Bahkan nilainya pun bermacam-macam, ya. Ada yang menyampaikan di akhir 2024 mencapai 2 triliun, ada yang menyebutkan di 2025 ini mulai stabil lagi, ada yang menyebutkan di 2023 itu angka macetnya makin besar. Semua data dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Saya pengen bahas buat teman-teman semuanya lebih dalam lagi tentang hal ini. Apa sebenarnya yang terjadi dan apa yang harus kita lakukan juga buat kedepannya. Sebenarnya OJK ini berfungsi nggak sih? AFPI ini berfungsi nggak sih? Itu yang mau saya ajak teman-teman semuanya untuk menyimak video ini sampai habis. Jangan di skip juga. Dan habis itu untuk Anda yang telat bayar, Anda penting juga mendengar hal ini. Ini demi diri Anda juga buat kedepannya, ya. Tapi sebelumnya seperti biasa, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda, channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi. Silakan. Oke teman-teman semuanya, sedikit cuplikan yang mau saya pertunjukkan buat teman-teman dulu. Ini yang disebut dengan 2024. Faktanya, angka kredit macet pinjol di tanah air jumlahnya fantastis. Pada periode Desember 2024, nilai kredit macet pinjol menyentuh angka 2,01 triliun rupiah. Penggunanya didominasi individu usia 19-34 tahun sebesar 52,01% dan usia 45-54 tahun sebesar 41,49%. Mungkin Anda sudah mendengar dalam hal itu. Yang dirilis adalah tentang kerugian. Tapi tidak pernah sekalipun OJK dan AFPI merilis total keuntungan yang telah didapatkan oleh pinjaman online. Ya, yang terjadi apa gitu loh? Ya, yang terjadi apa? Sehingga mereka ini hanya melihatkan suatu kerugian mereka. Jadi untung mereka selama ini di mana gitu. Kalau enggak mungkin mereka bisa bertahan sampai 7 tahun. Ya. Dari 2016 loh pinjol ada di Indonesia sampai dengan detik ini. Pertanyaan saya simpel banget. Kenapa yang dikeluarkan selalu dengan kerugian mereka? Mereka rugi mencapai 2 triliun. Terus keuntungan mereka di mana letaknya? Siapa yang mau makan keuntungan tersebut? Kenapa keuntungan pinjol tidak pernah dirilis setiap tahunnya? Misalnya tahun ini pinjol berhasil mendapatkan sekian triliun. Tahun besok pinjol berhasil mendapatkan sekian triliun. Kenapa nggak seperti itu? Takut. Kenapa? Karena untungnya terlalu besar daripada kerugian yang dialami. Ada apa sebenarnya? Makanya saya pertanyakan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Saya terserahlah. Mau Anda rilis soal keuntungan atau kerugian yang disampaikan tadi, terserah. Yang setahu saya sampai detik ini yang dituliskan itu soal kerugian. Giliran untung kalian diam-diam. Giliran rugi kalian sibuk bersuara semuanya. Ya, sebenarnya OJK ini fungsinya untuk pinjol apa sih sebenarnya? Saya nggak ngerti. Sampai detik ini saya mencari tahu apa fungsi OJK terhadap pinjaman online. Apakah hanya sebatas mengeluarkan izin, menerbitkan aturan? Habis itu apapun yang terjadi di lapangan OJK terserah dengan hal itu. Apakah cuma seperti itu konsepnya? Karena sampai detik ini saya tidak melihat OJK benar-benar tampil dalam hal ini. Ya, mendampingi salah satunya. Mungkin banyak keluh kesah dari masyarakat tentang cara penagihan, tentang bunga yang tinggi, pemotongan layanan yang besar. Apa yang bisa dilakukan OJK kecuali viral? Apa yang bisa dilakukan OJK dalam hal itu? Ya, kecuali masalah waktu itu ada di IPB atau di UIN, di IPB mungkin, IPB atau ITB lah, saya lupa juga ya. Itu memang OJK-nya hadir, ya. Yang mana itu banyak yang terjebak di pinjol-pinjol legal
Dan akhirnya terjadi kesepakatan untuk negosiasi, dan itu cuma dibalikan pokoknya aja. Itu OJK-nya hadir. Ya, untuk mengketengahi masalah itu. Akhirnya orang-orang itu membalikan pokok pinjamannya. Coba kayak sekarang OJK benar-benar hadir. Saya rasa masyarakat Indonesia mampu untuk membalikan pokoknya itu. Yang mereka tidak mampu adalah bunga yang tidak masuk akal, pemotongan biaya layanan yang tidak masuk akal, denda keterlambatan yang terkadang tidak manusiawi sama sekali. Ini yang menjadi pemicu. Ya, di mana OJK saat itu? Sampai detik ini saya tidak melihat OJK benar-benar hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan solusi dalam hal ini gitu. Mereka sudah buntu, nggak ada lagi jalan lain. Mau gali lubang tutup lubang sudah tidak dicairkan lagi. Jual aset sudah nggak ada. Cari talangan dana, orang-orang sekitar sudah tidak percaya. Mereka harus kayak mana lagi? Mereka harus kayak apa lagi? Ya, makanya buat OJK, coba deh di cross check lagi secara internal. Sudah benar apa belum semua yang Anda jalani ini? Anda sudah hebat dalam membentuk aturan yang ada, tapi aturan Anda tidak berjalan sebagaimana mestinya yang Anda tulis di dalam kertas itu. Praktek di lapangannya bertolak belakang. Fakta tidak sesuai dengan aturan yang ditulis. Siapa yang mau mengawasi? OJK mengawasi sambil duduk di kantor, membaca data yang diterima. Nyatanya yang OJK pikirkan hanyalah soal kerugian. OJK tidak pernah merilis berapa keuntungan pinjol selama ini. Ya, bukannya sedikit masyarakat ini yang sudah membayar tentang pinjaman online. Akhirnya mereka berada pada titik di mana mereka sudah tidak mampu lagi. Di mana OJK saat itu? Ada nggak? Ini berapa banyak ini POJK yang tidak berjalan dengan maksimal? Satu orang cuma boleh meminjam di 3 pinjol. OJK tinjau ke lapangan. Ya, coba ditinjau dulu ke lapangan gitu loh. Banyak orang yang meminjam lebih dari batas maksimal yang ditentukan. Itu legal semuanya, resmi semuanya. Oke, itu baru di COJK. Habis itu tentang penggunaan kontak darurat. Di dalam hal itu COJK itu OJK menyampaikan kontak darurat bukan sarana untuk menagih. Pertama. Yang kedua adalah pihak pinjol sebelum menerima sebuah nomor yang dijadikan sebagai kontak darurat, pihak pinjol harus melakukan konfirmasi persetujuan apakah si calon nomor kontak darurat ini menyetujui nomor dia dijadikan sebagai kontak darurat, dan itu wajib didokumentasikan. Coba tanya semua pinjol, ada nggak sama dia dokumentasinya setiap nasabah yang ada? Nasabah A, ini kontak daruratnya. Ada nggak dokumentasi persetujuan dari kontak daruratnya? Coba dulu OJK mendingan perbaiki dari internalnya. Ya, perbaiki dari internalnya. Di luar masyarakat akan mengikuti hal itu. Tapi kalau diperbaiki dari luar aja, ditekankan dengan segala macam dan segala macam, ini nggak akan jadi. Kalau dari dalam sendiri masih tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, itu baru 2 aturan. Pertama tadi, 1 orang cuma boleh minjam di 3 aplikasi. Yang kedua tentang penggunaan kontak darurat. Ya, ini baru 2 aturan. Oke, siapa yang mau disalahkan? Disalahkan masyarakat tidak tahu diri. Meminjam ke banyak pinjol tidak mau bayar. Yang mencairkan siapa? Sudah ada batas maksimalnya. Cuman boleh 3. Maksimal 3. Ini bukan minimal ya. Maksimal 3. Lain hal kalau minimal 3. Itu beda hal. Ini maksimal, berarti batas. Ada yang minjam 5, ada yang minjam 6, ada yang minjam 7. Padahal aturan itu sudah berjalan 1,5 tahun dengan sekarang. Apa yang bisa dilakukan OJK? Diam diri, menunggu satu momen yang viral. Habis itu OJK merilis kerugian pinjol. Sesekali coba keluarkan, rilis juga keuntungan pinjol selama ini berapa. Dalam setahun mereka dapat berapa. Satu aplikasi dapat keuntungan berapa banyak. Kan ada laporannya semuanya. Coba OJK, biar timbal balik. Ya, itu baru OJK saja. Habis itu OJK mengeluarkan lagi beberapa aturan. Yang mana aturan ini tidak boleh dilanggar sama sekali. Fakta yang terjadi apa? Ya, makanya saya selalu bersuara sama OJK. OJK nggak kalah dalam membentuk aturan, tapi OJK kekurangan dari pengawasan. Ya, saya kurang percaya. Kalau OJK yang membentuk aturan, OJK yang mengawasi, saya kurang percaya dalam hal itu.
Tapi OJK bentuk aturan, bentuk satu lembaga lagi untuk mengawasi hal ini. Oke, kepercayaan kami ada. Ya, percaya banget gitu loh. Ditambah lagi Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, AFPI. Apa fungsi AFPI ini sebenarnya? Saya nggak ngerti gitu loh. Sampai detik ini tidak mengerti sama sekali fungsinya apa. Bahkan OJK setiap pengaduan yang ada itu dilimpahkan ke AFPI. AFPI seperti apa cara kerja mereka untuk masyarakat ini saya nggak tahu. Entah mereka AFPI yang hanya sebatas untuk si pinjol-pinjol ini aja atau kayak mana gitu loh. Ya, ditambah lagi pimpinan dari orang pinjol, dewan penasehat dari orang pinjol. Oke, mereka bekerja sesuai dengan mandat yang diberikan. Kepercayaan publik seperti apa? Ya, pimpinan tertinggi AFPI, bos pinjol. Dewan penasehat dan semuanya, bos pinjol. Ya, oke, mereka bekerja profesional sesuai dengan mandat dan segala macam. Oke, gak ada masalah. Kepercayaan publik seperti apa? Apakah publik masih percaya dengan hal itu? Hah? Mereka yang punya usaha, mereka yang punya atur. Mereka yang mengatur sekalian. Apapun pelaporan tadi, ya, orang berasumsi ini nggak akan jalan. Ini nggak akan ditanggapi. Itu asumsi yang muncul. Kalau nggak mungkin ada tagar percuma lapor AFPI, percuma lapor OJK. Ya, yang saya miriskan hal tadi itu aja. Dua lembaga ini sebenarnya fungsinya apa gitu loh. Ya, AFPI bergantung pada OJK yang meresmikan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, OJK. OJK yang membentuk. Ya. Dua-duanya tidak jalan hari ini. Saling lempar bola. Kata OJK, itu tanggung jawab AFPI. Itu P2P lending. Ya. Kata AFPI, kami tergantung pada OJK. Yang mana yang harus diikut? Rakyat sudah menjerit loh. Bunga besar mereka tanggung, pemotongan besar mereka tanggung, penagihan sampah mereka tanggung gitu loh. Apalagi coba? Apalagi coba? Ya, saya terkejut aja gitu. Setiap saat yang diperhitungkan kerugian. Tapi tidak sekalipun mereka menuliskan berapa keuntungan yang telah mereka dapatkan selama ini gitu loh. Ya. Yang mereka sebutkan hanyalah total dana yang sudah disebarkan oleh pinjol mencapai sekian puluh triliun. Mencapai sekian ratus triliun. Angka peminjaman di tahun ini meningkat. Ya. Yang ditulis hanya kerugian. Keuntungan disembunyikan. Ada apa? Apakah keuntungan melebihi ya berkali-kali lipat dari kerugian yang ada atau bagaimana sebenarnya konsepnya? Teman-teman semuanya, pernah nggak Anda menemukan OJK merilis keuntungan yang didapatkan oleh pinjol selama dia beroperasi di Indonesia? Ada yang tahu? Isi dalam kolom komentar. Berapa banyak keuntungan yang telah didapat oleh pinjol? Jangan yang dikemukakan hanya sebatas kerugian. Giliran untung kalian tertawa dan sembunyi. Ya, giliran rugi kalian teriak-teriak, lapor media kiri kanan dan semuanya. Ya, dan begitu juga buat teman-teman semuanya yang hari ini telat bayar di pinjol, tahan di posisi itu. Kalau duit Anda tidak ada, jangan pernah gali lubang tutup lubang. Ya, gak usah Anda takutkan, gak usah Anda cemaskan. Teroran, simpan semua bukti yang ada. Aturan jelas kok. Jangan Anda sesekali gali lubang tutup lubang. Ya, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Anda akan dihadapkan dengan debt collector memang. Debt collector bukan sarana untuk melakukan penagihan aja, tapi lebih mendorong Anda untuk bertindak yang tidak baik, yaitu Anda berhutang terus-menerus, tidak ada kejelasan dan tidak ada henti-hentinya. Itu yang harus teman-teman pikirkan semuanya ya. Mungkin dari saya cuma itu aja, mudah-mudahan ini didengar karena saya capek juga kalau setiap hari yang dipikirkan kerugian sementara keuntungan tidak pernah dijelaskan. Ini aturan banyak tapi tidak dipatuhi. Ada apa sebenarnya? Setiap saat yang ditulis rugi, mengalami kerugian. Giliran mengalami keuntungan mereka diem gitu. Ya. Berapa banyak untung yang mereka dapat selama ini? Kalau mereka tidak untung, tidak mungkin mereka bertahan selama itu. Ya, mustahil gitu loh. Mereka bisa bertahan. Ini sudah berapa tahun dari 2016, ya kan? Sudah berapa tahun? Mustahil kan? Kalau mereka mengalami kerugian yang pesat, nggak mungkin. Otomatis kerugi mereka itu, ya, tidak seberapa dari keuntungan yang mereka dapat. Hanya saja barang ini tidak dirilis. Giliran untung kalian diam-diam gitu loh, bagi rata semuanya kiri kanan dan segala macam. Yang menderita siapa? Rakyat menderita. Ya, saya berharap dalam situasi seperti ini saya selalu mensuarakan negara harus hadir dalam hal ini. Bapak Presiden harus mengambil tindakan dalam hal ini. Bapak Presiden sibuk memperbaiki ekonomi, memperbaiki, mengasih makan bergizi gratis dan segala macam. Tapi Bapak lupa, ada kebebasan
daya tarik dengan tipu muslihat, pinjol dan pay letter tadi. Ini sangat berbahaya. Yang mereka tawarkan bunga 0% dan segala macam. Fakta setelah kita meminjam tidak sesuai dengan iklan yang ada. Ini harus ditertibkan. Mereka-mereka ini, para pelaku usaha jasa keuangan ini, mereka sudah paham karakter masyarakat Indonesia seperti apa. Sehingga mereka dengan mudah melancarkan produk apapun yang mau mereka tawarkan. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Isilah pendapat Anda di dalam kolom komentar.